Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya gini bang, kita belajar bang, kita bikin konten nih, cerita serem. Ya bang ya. Iya. Jadi setiap kita tayang nih, nanti kita cari nih narasumbernya. Siapa aja yang kita bawa ajak ke sini, itu bisa bang cerita serem lah. Udah ngobrol aja kayak gitu. Iya. Iya, abang ada nggak nih bang? Udah apa itu? Ya cerita serem bang. Cerita serem. Ya di sini kan kita bikin judul nih konten kita ini cerita serem. Ya, nanti kalau seumpamanya abang ada lagi nih cerita yang lain, ya kita bikin konten di episode berikutnya lah, atau di judul berikutnya, di teks berikutnya. Nah sekarang kita nih fokus untuk cerita serem. Ada bang cerita bang? Kalau saya ada bang, dulu waktu di saya kan tunangan tuh sama istri yang sekarang. Iya. Itu tunangan, nah diajaklah tuh ke kampung tuh di Cirebon. Di Cirebon itu ada inan bang, ada pabrik tuh di depan rumah dia tuh. Ada di depan rumah ada lapangan bekas pabrik kayu. Nah habis tanah kosong tuh bang. Nah itu ada pabrik rotan. Itu bang yang namanya itu bekas tempat bosnya itu bunuh diri bang. Dia bunuh diri. Dia tuh laki bini lagi. Nah kabarnya situ bininya yang gentayangan bang. Soalnya gantung diri tuh. Nah, pada saat dia lagi gantung diri tuh viral lah tuh, rame dah tuh. Satu kampung heboh tuh. Nah saya begitu nginep di rumah calon istri lah boleh dibilang ya, ditaruhlah di kamar depan bang. Di kamar depan ditaruhnya, ada kamar khusus tuh buat tamu emang. Kamar depan itu, di kamar depan saya sendirian aja tuh. Pertama yang dari luar sih, ngobrol-ngobrol di luar. Terus udah jam 9 ya, namanya kampung bang. Jam 9 aja udah sepinya, Masya Allah. Udah gak ada orang lewat, jam 9 aja tuh. Nah, akhirnya calon istri lah boleh dibilang ya, ditaruhlah di kamar depan bang. Di kamar depan ditaruhnya, ada kamar khusus tuh buat tamu emang. Kamar depan itu, di kamar depan saya sendirian aja tuh. Pertama yang dari luar sih, ngobrol-ngobrol di luar. Terus udah jam 9 ya, namanya kampung bang. Jam 9 aja udah sepinya, Masya Allah. Udah gak ada orang lewat, jam 9 aja tuh. Nah, akhirnya udah masuk yuk mak. Bukan manggil, belum manggil mama dah. Masuk yuk. Dek, ya masuk dah. Saya tidur ya di kamar depan, yang kamar tamu gitu. Ya, begitu saya baru pengen merem bang. Itu hawanya panas banget bang. Jam 9 tuh, masih jam 9. Panas amat ya. Akhirnya bukalah jendela sedikit tuh bang. Buka jendela, ya kelihatan dong pabriknya. Begitu udah tuh, nah pengen tidur tuh bang. Nah pertama tuh calon bini bawain bantal. Nih bantalnya, iya makasih dek. Nah dia begitu, baru rebahan bang, tek aja datang lagi bang. Begitu datang lagi, ngapain lagi? Senyum deh bang, senyum bang dia bang. Begitu dia senyum, nggak taunya bang, itu bibirnya bang, wow aja, sampai ke kuping, sampai cekikikan. Astagfirullahaladzim, saya langsung dorong tuh bang. Nggak tahu ngimpi bang. Bener itu, masa? Saya lihat, astagfirullahaladzim, serem amat ini ngimpinya. Saya lihat jam tuh, jam 9 lewat 5 menit. Lah, cuma 5 menit pak. 5 menit ngimpi kayak begitu coba. 5 menit apa sih? Tidur juga belum pulas kali. Itu tuh bibirnya sampai wah aja panjang mau lewat ini. Mana udah istilahnya udah pengen di pangkuan kita itu. Depan muka sekali bang.
oh, stop pun saya dorong gua gitu. Kayak gitu bang, ya Allah sedang. Itu sampai pagi bang, kagak bisa tidur bang. Sampai pagi nggak bisa tidur. Itu yang namanya pengen merem, keinget lagi, pengen merem, keinget lagi, saking seremnya itu nyaur nyaur bener-bener itu nyaur nyaur ini calon bini waktu itu serem banget, nggak bisa tidur saya bang. Akhirnya begitu pengen tidur tuh baca yasin, baca ayat kursi, semua yang kita bisa dah kita baca bang. Ya Allah ini bang, serem banget, pagi-pagi ngantuk bang, saking nggak bisa tidurnya. Itu begitu didorong berasa tuh bang, bak gitu. Emang kayak gitu bang, kalau kuntilanak kan gitu ya? Iya. Bahasanya kuntilanak kali. Kuntilanak sama, begitu seperti itu. Pernah ada pengalaman kayak gitu? Dulu saya pengalaman waktu zamannya layar tancap. Kalau sekarang kan udah jarang tuh layar tancap. Dulu saya nonton layar tancap di Kober. Iya, dulu sering banget sih. Kober di Rawa Kedaung. Nah, saya lagi nongkrong di depan rumah, kan pinggir jalan tuh, di dekat kantor kelurahan. Iya. Kelurahan pinggir jalan. Saya lihat ada tukang gerobak kacang. Iya, tukang kacang. Itu tandanya kalau ada tukang gerobak kacang, pasti ada layar tancap tuh. Nanya tuh kita tuh ya. Pasti ada layar tancap. Saya nanya, bang, di mana bang? Gitu ya. Di mana? Di Kober. Saya ngikut. Nah, akhirnya pas saya sama tukang kacang ngintinin dan pengikut berangkat ke Kober sama teman-teman saya. Nah, ketika pas lewat mau ke kuburan makam Rawa Kober Kedaung, itu ada makam. Dulu di situ pohon bambu banyak. Sekarang udah rame bang ya. Pohon bambu banyak, itu seremnya luar biasa. Nah, ketika saya mau lewat itu bambu turun. Rebah. Naik lagi, rebah, naik lagi. Itu pas ketika saya lihat ke atas, ya itu ada perempuan yang di atas bambu itu. Pohon bambu itu? Perempuan itu di atas bambu, lagi nangkring. Sundal bolong teman. Malam, atau makhluk Allah apa itu saya kurang paham. Iya. Tapi biar pakai itu. Saya lari gitu ya. Saya lari tuh sama tukang kacang. Gerobaknya ditinggal. Astagfirullahaladzim, masih lewat. Itu gerobaknya ditinggal, saking takutnya, saking seremnya. Udah gerobak ditinggal. Nah akhirnya pas ketika saya lari sama tukang kacang, banyak orang pada pengen nonton juga bareng-bareng tuh. Iya, banyak barengannya ya. Akhirnya udah ketika rame-rame ke sana mau nonton, gerobaknya alhamdulillah nggak ada apa-apa, langsung dibawa lagi gitu. Itu ya cukup lumayan juga sih, merinding juga di daerah sana. Ya kalau saat ini ya alhamdulillah mendingan, nggak terlalu kayak dulu. Karena udah rame sekarang. Udah rame. Tapi itu benar-benar kisahnya ini ya. Luar biasa ya. Ya itu yang saya nggak habis pikir, dia itu bambu bisa rebah, naik rebah, ternyata ada yang naikinnya itu. Nggak iseng banget itu ya. Itu pengalaman luar biasa. Itu memang yang begitu-begitu memang eksis dia banyak kalau itu. Yang kedua udah pernah juga saya pulang kerja itu di tahun 1994. Saya dulu kerja di Pangandaran Jakarta. Saya kan dulu kan zamannya belum banyak motor, ya, kita naik mobil angkot. Turun dari pabrik gelas menuju ke rumah itu jalan kaki. Ketika melewati Kaliapuran yang ada di Pasar Empang, itu Kaliapuran. Nah, itu perbatasan RW 12 dengan RW 3. Nah, dia pangkalan nasi goreng itu saya udah pernah ketika saat itu gerimis seperti apa gitu. Jadi gerimisnya nggak enak gitu hawanya gitu. Nah, ketika itu ada perempuan duduk di jembatan perempuan itu. Nah, bajunya apa tuh bang? Bajunya warnanya putih. Putih. Nah, saya pikir ya ada perempuan nungguin pacarnya atau apa ya kan di jembatan itu. Nah, akhirnya saya lewat permisi. Ternyata dia diam aja. Itu tidak nyautin. Nah, akhirnya Pak, saya penasaran dong. Kok tidak disautin? Ya atau silakan enggak. Ketika saya balik,
badan itu tidak ada. Luar biasa. Kaliapuran itu di jembatan Kaliapuran ya, perbatasan RW 13 nasi goreng. Iya, iya. Nah ketika saya nengok nggak ada, saya lari. Saking takutnya saya lari, subhanallah, saking takutnya ya saya lari, Iya. itu saya nginjek tanah tapi saya terpendam. Oh, Rupanya itu lumpur hidup. astagfirullahaladzim. Iya. Rupanya lumpur hidup. Itu posisi gerimis-gerimis kayak gimana gitu ya, hujan gerimis gitu. Itu kurang lebih udah sepinggang, saya kelelep, udah sepinggang kelelep. Saya nyebut nama Allah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar, saya sebut. Nah, saya mengucapkan Allah, ya Allah, Muhammad Rasulullah, ya Allah, Muhammad Rasulullah. Itu ada satu batang kayu nempel saya pegangan itu. Gitu. Persis posisinya saya terjatuh di lumpuran yang mungkin tanah hidup atau lumpur hidup. Itu posisinya di yang pelbak itu, pelbak yang tinggi itu, yang mau menuju ke Gang Galer. Yang menuju ke Gang Laler itu saya jatuh di situ. Ketika saya udah setengah pinggang, saya udah kelelep itu, nemu kayu, balok. Saya tahan, saya coba Allah, 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 saya tarik pelan-pelan. Alhamdulillah saya keangkat. Saya keangkat, langsung saya meraba-meraba, merangkang. Ya alhamdulillahnya badan saya nggak habis semua gitu. Mungkin kalau seumpama saya itu nggak ingat sama Allah ataupun bagaimana mengucap istighfar atau apa, mungkin Allah alam sudah ada. Alhamdulillah. Pengalaman saya itu menuju ke Gang Laler itu. Nah akhirnya alhamdulillah ketika saya udah naik ke dasar ya kan, ke atas, langsung saya lari. Nah ada warga masyarakat, kenapa Pak, Bu, maaf saya tadi berkecemplung di situ. Di mana kata itu di situ saya udah setengah badan. Nah warga setempat bingung, kok bisa sampai kejadian kecemplung itu, sedangkan itu kan padat gitu, sedangkan itu lokasi padat Pak, padat dengan arti tidak ada rawa, tidak ada seperti kayak empang, itu tidak ada. Itu yang ada cuma hanya tumpukan sampah seperti kayak gunung-gunung di daerah situ, seperti kayak gunung-gunung. Nah alhamdulillahnya langsung warga masyarakat yang ada di situ kurang lebih sekitar 4 orang lah, ibu-ibu sama yang anak muda sama bapak-bapak, itu ada pompa kodok. Nah saya disiapin ember, gayung, saya mandi di situ karena badan saya separuh itu udah lumpur. Jadi itu awalnya mah karena ngeliat penampakan itu Bang ya. Iya betul. Jadi begitu ngeliat nggak ada balik, nggak ada iya begitu ngeliat nggak ada. Betul. Kebirit-birit itu jadinya. Iya, betul itu. Ya, itu. Berarti intinya mah sebetulnya makhluk itu mah kagak ini ya, kagak matiin orang. Betul. Ya, hanya menakuti dan mengenali diri dia. Mengenalin diri dia. Intinya begitu. Kalau sumpamanya ada yang kejadian ya emang kebenaran aja, emang dia pertama emang udah ajalnya udah nyampe kali ya. Iya. Akhirnya ajalnya udah nyampe. Besoknya siangnya saya kan nggak kerja. Penasaran saya balik lagi ke lokasi itu yang tempat saya jatuh. Itu tidak ada bekas saya jatuh. Tidak ada bekas jatuh. Jadi itu bekasnya itu namanya sampah aja. Itu tidak ada. Yang sedangkan yang kayunya saya ambil aja nggak ada. Ya. Itu posisi di nasi goreng, gang nasi goreng. Saya itu perbatasan 312. Menuju mau ke Gang Laler. Gitu. Dulu kan jembatan yang gede sini kan belum ada. Dulu zamannya dulu belum ada. Adanya jembatan yang kayu ke Gang Laler. Gitu. Karena posisi sini kan masih dulu jembatan. Ya dulu juga jembatannya masih kayu ya. Masih kayu. Bukan sekarang udah di gitu ya, di beton ya. Ketika saya cek siangnya saya nggak kerja karena saya itu posisi sakit juga, kecapean juga atau bagaimana. Tapi sampai saat ini Bang, sampai saat ini nih kelihatan nggak tuh? Apa pernah dengar gitu kisahnya gitu? Kisah-kisah itu perempuan yang ada di jembatan, bekas orang bunuh diri nyemplung ke situ atau apa gitu? Yang saya dapat informasi dulunya memang di wilayah Cengkareng Timur ataupun Cengkareng ya, memang dulu bekas tempat pembuangan mayat terus. Iya. Gitu, pembuangan mayat lah.
Di daerah situ. Iya, ya. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar apakah perempuan itu Korban apa gitu ya. korban apa ya seperti itu. Kenapa kayak Jadi yang pasti sih yang meninggalnya atau mati nggak wajar gitu Bang ya. Iya. Ah, Nah, ketika saya sampai ke rumah ya kejadian itu saya cerita sama orang tua pada sedih melihat kok bisa begitu. Nah, besok saya nggak kerja, nah, saya penasaran ke lokasi itu. Memang tidak ada bekas Iya. saya bekas jatuh, polos, rata. Bukannya yang bekas apa-apanya. iya. Ya penonton nih, kisahnya banyak juga nih dari teman-teman nih. Ya mungkin ya, ini kita perdana nih Bang, tayang Bang ini nanti Bang. Kita perdana tayang, nanti siapa yang mau cerita, ya bisalah kita kayak begini lagi Bang. Iya. Ya kan, kita bikin lagi cerita-cerita yang seru. Ya udah kayak gitu aja dulu penonton ya. Siapa yang ada cerita ya komen lah di bawah. Jangan lupa subscribe juga, like ya, dan share dah. Nah, gitu aja gitu Bang ya. Oke. Untuk kali ini mudah-mudahan banyak lagi cerita-cerita selanjutnya di cerita serem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.